selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan laporan khusus berita terkini. Hari ini kita akan membahas kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat. Hal tragis ini terjadi pada 8 Juli 2022. Barada Richard Eliezer Pudium Lumiu mengungkap alasan yang melepas 4 kali tembakan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Hal itu dilakukan karena Eliezer merasa tertekan dimintai mantan Kadif Propam oleh Ferdy Sambo untuk menembak Joshua. Hal itu terungkap saat Eliezer bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Bribka Riki Rizal di PN Jakarta Selatan Rabu 30 November 2022. Mulanya, pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Hirawan bertanya mengapa Eliezer sampai menembak Joshua sebanyak 4 kali. Eliezer kemudian mengandaikan Irwan berada di posisinya saat itu. Ia juga tidak menemukan fakta yang dapat mendukung klaim Putri Chandrawati mengalami stres pasca trauma akibat pelecehan seksual ataupun perkosaan. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan pelecehan yang diklaim oleh pihak Sambo bisa dilepaskan. Berdasarkan putusan Ketua Majelis Hakim, ada beberapa hal yang dapat memberatkan vonis Sambo. Alasan pertama adalah karena dirinya menimbulkan luka yang dalam bagi keluarga korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Ia juga dinilai telah menimbulkan kegelisahan dan kegaduhan di masyarakat, sekaligus mencederai institusi Polri mengingat posisinya sebagai Kadif Propam saat melakukan pembunuhan. Salah satu penyidik menceritakan pengalamannya melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Penyidik itu yakni mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Reki Nelson Suplanit. Ridwan menyampaikan hal itu dalam agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2022. Terkait hal itu, Ridwan menceritakan sempat meminta izin kepada Sambo untuk meminta timnya melakukan olah TKP. Namun Sambo meminta kepada Ridwan agar para penyidik tidak perlu ribut dan ramai saat olah TKP. Ridwan pun akhirnya meminta 6 penyidik untuk datang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau tidak lama setelah Brigadir J tewas. Sebelumnya Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo yang berada di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Terkait hal itu, para penyidik sampai di rumah dinas Sambo sekitar pukul 18.20 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ridwan, kala itu posisi jenazah Brigadir J masih dibiarkan tergeletak ketika mereka tiba. Lantas, Ridwan pun bertugas memimpin olah TKP dan membagi tugas kepada tim terkait proses tersebut. Ridwan pun mengaku telah mengamankan 2 senjata api dari lokasi. Selain itu, tim penyidik juga menemukan 10 selongsong peluru, 4 serpihan peluru, 3 proyektil, dan pecahan kaca. Bu, jadi untuk jadwal Bapak besok, Bapak akan pergi dinas ke rumah dinasnya di Duren 3. Oke, baiklah. Ibu, ini laporan perjalanan terakhir agenda Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Apakah Ibu ingin saya buatkan minuman? Ibu mau teh atau kopi? Teh saja, Fuad. Ini Bu, tehnya. Oke, baik. Apakah ada yang perlu saya bantu lagi Bu? Sepertinya sudah cukup. Pastikan saja keberangkatan besok siap ke Jakarta. Siap Bu. Terima kasih. Saya merasa Joshua terlalu bebas, dia sering berbicara berlebihan. Sudahlah, jangan berspekulasi. Fokus saja dengan tugas kamu. Baiklah.
Ada apa Pak? Kenapa semua kumpul di sini? Habis itu keterlaluan. Kamu telah melecehkan istri saya. Itu tidak benar Pak, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kamu telah melecehkan istri saya. Itu tidak benar Pak, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan menyapa Yosua. Kamu telah melecehkan istri saya. Saya tidak salah Pak, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan lakukan. Pak, jangan Pak. Tolong pikirkan lagi. Apakah tidak ada cara lain? Tidak ada ruang untuk menghangat di sini. Tembak. Bicara dengan orang sambil. Oke, kita harus satu suara. Kamu akan katakan bahwa ini adalah kejadian baku tembak. Paham? Paham. Jadi seolah-olah Joshua telah menyerang kamu dan kamu menyerang untuk membela diri. Baik Pak, tapi apakah dengan cara ini yang akan berhasil? Sudah, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan atur. Saya akan bertanggung jawab di sini. Oke? Pak, apakah posisi tidak meyakinkan? Saya meletakkan senjata ini di dekat tangannya. Bagus. Pastikan tidak ada sedikit jari di senjata dia. Oke? Baik Pak. Tapi bagaimana kalau ada yang curiga Pak? Udah, kamu tenang aja. Kita kompak, oke? Kalian dengarkan saya baik. Kita jangan ada yang salah ngomong, oke? Ayo kita angkat telepon. Pak, bagaimana selanjutnya Pak? Baik, boleh. Informasinya di dalam ada insiden penembakan. Bisa beri keterangan Pak? Baik, dari pihak kami belum bisa memberikan keterangan secara resmi. Nanti akan diadakan konferensi pers. Selamat pagi semuanya. Saya di sini sebagai Panitera Umum izin membacakan surat sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya nomor 133, Jakarta Selatan. Berita acara sidang. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Februari 2023, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Telah dilangsungkan sidang dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ferdi Sambo dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dibuka oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso, serta Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono dan Morgan Simanjuntak. Hadir dalam sidang terdakwa Ferdi Sambo didampingi oleh penasehat hukum, jaksa penuntut umum, tim JPU dari Kejaksaan Agung RI. Setelah sidang dibuka, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan hal terakhir sebelum putusan dibacakan. Terdakwa menyampaikan pernyataan bahwa ia menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman. Yang mulia, perlu diketahui bahwa majelis hakim tidak memperoleh keyakinan itu atas korban Nofriansyah Yosua Huta Barat telah melakukan pemerkosaan kepada saudari Putri Candrawati. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, terdakwa Putri Candrawati didakwa telah terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jakso, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa diduga mengetahui dan ikut serta dalam perencanaan yang dibuat oleh Ferdi Sambo. Apakah terdakwa memahami dakwaan ini? Saya memahami Yang Mulia. Apakah saudari mengakui dakwaan tersebut? Saya tidak pernah merencanakan pembunuhan Yang Mulia. Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan suami saya. Saudari Putri, dalam kesaksian para saksi dan rekaman CCTV, Anda disebut ikut dalam ketemuan di rumah Saguling sebelum pembunuhan terjadi. Apakah benar? Ya, saya berada di Saguling saat itu, tetapi saya tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Namun, dalam rekaman, saudari terlihat berbicara dengan Ferdi Sambo dan beberapa ajudan sebelum kejadian. Apa yang dibahas dalam pertemuan itu? Saat itu saya dalam keadaan emosional. Setelah kejadian di Magelang, saya terpukul dan hanya berbicara perasaan saya terhadap suami saya. Tetapi saudari tetap ikut ke rumah dinas Duren 3. Kenapa saudari ada di lokasi kejadian? Saya hanya mengikuti arahan dari suami saya Yang Mulia. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa saudari Putri Candrawati
Dinyatakan dibuka. Saudari Putri Cendrawati, apakah Anda dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia, saya dalam kondisi sehat. Saudari Putri, mengapa setelah kejadian Anda tetap mengikuti skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo? Saya sangat takut dan bingung Yang Mulia. Suami saya mengatakan ini adalah hal yang terbaik untuk keluarga kami. Apakah saudari pernah mempertanyakan tindakan suami? Tidak Yang Mulia, saya terlalu percaya terhadap suami saya dan mengikuti apa yang dia katakan. Namun, sebagai seorang individu yang berpendidikan dan memiliki pemahaman hukum, apakah saudari tidak merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam skenario ini? Saya hanya merasa ketakutan Yang Mulia, saya tidak tahu harus berbuat apa. Yang Mulia, klien kami adalah seorang istri yang berada dalam tekanan psikologis dan emosional dari suaminya. Beliau tidak memiliki niat untuk terlibat dalam tindakan ini. Kami meminta majelis hakim mempertimbangkan faktor psikologis dalam keputusan nanti. Kami mencatat pembelaan tersebut dan akan mempertimbangkannya dalam persidangan selanjutnya. Baik, persidangan hari ini telah selesai. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal berikutnya untuk pemeriksaan saksi tambahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat dan terdakwa Kuat Ma'ruf, apakah Anda dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia, saya dalam kondisi sehat. Baik, jaksa penuntut umum silakan membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, terdakwa Kuat Ma'ruf didakwa telah turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Junction pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa diduga mengetahui adanya rencana pembunuhan serta berperan dalam mengawasi pergerakan korban sebelum kejadian. Apakah terdakwa memahami dakwaan ini? Saya memahami Yang Mulia. Saudara Kuat Ma'ruf, dalam rekaman CCTV saudara terlihat mondar-mandir sekitar rumah sebelum kejadian. Apakah saudara memang diminta untuk mengawasi situasi? Saya tidak mengawasi Yang Mulia, saya hanya kebingungan karena suasana tegang. Namun, berdasarkan kesaksian Baradae, Anda sudah mengetahui rencana ini sejak di rumah Suguling. Apakah benar? Saya tidak tahu persis Yang Mulia. Saya hanya mendengar sesuatu yang terjadi, tapi saya tidak mengira sampai sejauh ini. Mengapa setelah kejadian, saudara tetap mengikuti skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo? Saya hanya mengikuti perintah Bapak Verdi Sambo Yang Mulia. Saya tidak tahu kalau akan terjadi pembunuhan di sana. Saudara Kuat Ma'ruf, dalam kesaksian para saksi, Anda disebut sebagai orang yang paling emosional saat berada di Magelang dan sempat mengatakan bahwa Yosua harus mati. Apakah benar? Ya, saya memang benar mengatakannya, tapi itu hanya spontan, bukan dari rencana. Jadi saudara membenarkan bahwa saudara mengucapkan kata-kata tersebut? Saya memang marah saat itu Yang Mulia, tapi saya tidak benar-benar berniat membunuh. Kami mencatat pembelaan tersebut dan akan mempertimbangkannya dalam persidangan selanjutnya. Baik, persidangan hari ini telah selesai. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal berikutnya untuk pemeriksaan saksi tambahan. Dengan ini sidang ditutup. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Verdi Sambo dinyatakan dibuka. Saudara Verdi Sambo, apakah Anda dalam kondisi sehat dan siap mengikuti acara sidang hari ini? Siap Yang Mulia, saya dalam kondisi sehat dan siap menjalani persidangan kali ini Yang Mulia. Jaksa penuntut umum silakan membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, terdakwa Verdi Sambo didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP. Terdakwa diduga telah menyusun skenario pembunuhan, memberikan perintah kepada Richard Eliezer alias Brada E untuk melakukan penembakan, serta berupaya menghilangkan barang bukti. Apakah terdakwa memahami dakwaan ini? Siap, saya memahami Yang Mulia. Apakah saudara menerima atau menolak dakwaan ini? Saya menolak sebagian dakwaan tersebut Yang Mulia. Silakan jelaskan bagian mana yang saudara bantah. Saya memang bertanggung jawab atas kejadian kali ini Mulia, tetapi saya tidak pernah ada rencana untuk melakukan pembunuhan berencana.
Kondisi ini terjadi saat kondisi saya tidak emosional, Yang Mulia. Saudara Sambo, dalam rekaman CCTV dan kesaksian Baradae, saudara terlihat memberikan instruksi langsung untuk menembak korban. Bagaimana saudara menjelaskan hal ini? Saat itu saya dalam kondisi marah dan terpancing emosi. Namun saya tidak pernah meminta secara langsung kepada Barada Elizabeth untuk menghabisi nyawa Yosua. Tetapi Baradae dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Anda memerintahkan untuk menembak dengan kata-kata tegas. Bahkan setelah penembakan terjadi, Anda disebut masih sempat memberikan instruksi tambahan. Bagaimana tanggapan saudara? Saya akui saya memberi perintah, tapi dalam kondisi yang tidak stabil. Tapi saya tidak bermaksud untuk melakukan pembunuhan. Saya merasa bahwa ada ancaman besar terhadap keluarga saya. Saudara mengklaim merasa terancam, tetapi berdasarkan fakta persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa korban mengancam keselamatan keluarga Anda. Bahkan korban adalah ajudan yang sudah bertugas lama di bawah komando saudara. Bagaimana saudara menjelaskan hal ini? Saya salah menilai situasi, Yang Mulia. Saya telah menyesal atas perbuatan yang terjadi. Terdakwa, dalam kesaksian para saksi, Anda juga disebut mencoba merekayasa kejadian agar seolah-olah terjadi baku tembak. Anda juga menginstruksikan agar barang bukti seperti CCTV dihapus. Apakah benar? Ya, saya akui. Saya mencoba menutupi kejadian kali ini. Saya takut kehilangan kaya dan keluarga saya. Jadi, saudara mengakui bahwa ada skenario yang saudara buat untuk menghilangkan jejak kejadian sebenarnya? Iya, Yang Mulia, saya sangat menyesal atas kejadian tersebut. Saya minta maaf kepada keluarga korban dan pihak-pihak yang telah dirugikan. Terdakwa memang telah mengakui beberapa kesalahan, tetapi kami ingin menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah pembunuhan berencana. Terdakwa bertindak dalam kondisi psikologis yang tidak stabil akibat tekanan emosional. Oleh karena itu, kami meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis dalam putusan nanti. Sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer dinyatakan dibuka. Apakah Anda dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang. Baik, jaksa penuntut umum silakan membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, terdakwa Richard Eliezer didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP pasal 55 ayat 1. Terdakwa diduga melakukan penembakan atas perintah Ferdi Sambo. Apakah terdakwa memahami dakwaan ini? Saya memahami, Yang Mulia. Apakah saudara mengakui dakwaan tersebut? Ya, saya mengakui sudah menembak Yosua atas perintah dari Ferdi Sambo sendiri. Saudara Eliezer, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana perintah itu diberikan? Saat itu, Bapak Ferdi Sambo memanggil saya ke ruangan pribadinya. Beliau berkata bahwa Tuan Yosua telah berbuat tidak baik kepada Ibu Putri dan beliau menyuruh saya untuk menembaknya jika dia melawan. Baik, persidangan hari ini sudah selesai. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal berikutnya untuk pembacaan tuntutan. Dengan ini, sidang ditutup. Saat di rumah dinas, Bapak Ferdi Sambo telah membuat skenario. Lalu dia berkata bahwa Yosua akan melakukan perlawanan. Pada saat itu, saya merasa tertekan dan takut. Setelah saudara menembak, apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo? Saat itu, Bapak Ferdi Sambo mengambil pistol lalu menembaknya ke arah Yosua. Lalu saya di situ diam dan ketakutan. Saudara Eliezer, mengapa akhirnya Anda memilih untuk berkata jujur? Saya merasa bersalah, Yang Mulia. Saya tidak mau terus berbohong. Saya juga ingin keluarga korban mendapatkan keadilan. Apakah Anda ditekan oleh saudara Ferdi Sambo untuk tetap mengikuti skenario? Iya, Yang Mulia. Saya diperintahkan untuk tetap diam. Tapi ini dari hati nurani saya. Saya tidak bisa terus berbohong. Saudara sadar bahwa meskipun diperintah, saudara harus tetap mempertanggungjawabkan atas tindakan tersebut.
Ya, saya menyesal dan saya siap menanggung semua konsekuensi yang telah saya perbuat. Apakah saudara mempertanyakan perintah tersebut? Saat itu saya bingung dan takut, tapi di samping itu saya juga takut untuk menolaknya karena itu adalah perintah dari atasan saya. Yang mulia, terdakwa Richard Eliezer telah bekerja sama dengan penegak hukum sebagai justice kolaborator. Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif sejak awal penyelidikan dan mengungkapkan seluruh kejadian yang sebenarnya. Kami meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan faktor ini dalam putusan nanti. Catat pembelaan tersebut dan akan mempertimbangkannya dalam persidangan selanjutnya. Baik, persidangan hari ini telah selesai. Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal berikutnya untuk pemeriksaan saksi tambahan dan penyampaian bukti lebih lanjut. Dengan ini sidang ditutup. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dinyatakan dibuka. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang. Baik, jaksa penuntut hukum, silakan bacakan dakwaan terhadap terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ada, terdakwa telah mengetahui adanya rencana pembunuhan dan tidak melakukan tindakan untuk mencegahnya. Saya memang mengetahui rencana tersebut, tetapi saya menolak untuk ikut serta. Saya tidak memiliki kuasa untuk menolak perintah dan alasan secara terbuka, apalagi dalam kondisi seperti itu. Terima kasih, Mulia. Terdakwa Rizky Rizal didakwa berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP tersebut karena diduga turut serta dalam pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022. Berdasarkan fakta persidangan sebelumnya, terdakwa mengetahui rencana pembunuhan yang diperintahkan oleh Verdi Sambo, namun tidak berusaha mencegah. Oleh karena itu, terdakwa tidak tampak turut serta dalam tindak pidana ini. Terdakwa, apakah Anda memahami dakwaan yang dibacakan? Ya, Yang Mulia, saya mengerti. Apakah Anda ingin mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan ini? Yang Mulia, kami akan menyampaikan tanggapan dalam agenda berikutnya. Namun, pada prinsipnya, klien kami tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana ini dan tidak memiliki peran aktif dalam perencanaan ataupun eksekusi. Kami mencatat pembelaan tersebut dan kami akan mempertimbangkannya di sidang selanjutnya. Terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, apakah Anda siap memberikan keterangan di bawah sumpah? Siap, Yang Mulia. Terdakwa Verdi Sambo, Anda sebelumnya mengakui bahwa Anda telah merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Apakah pernyataan ini tetap Anda pegang? Benar, Yang Mulia, saya mengakui telah melakukan kejadian ini. Saya menyesal, Yang Mulia. Apakah istri Anda Putri Chandrawati terlibat dalam perencanaan ini? Tidak, Yang Mulia. Istri saya tidak mengetahui secara detail. Dia dalam kondisi tertekan dan mengalami trauma pada saat itu, Yang Mulia. Terdakwa Putri Chandrawati, apakah Anda membenarkan pernyataan suami Anda? Yang Mulia, saya hanya mengikuti arahan suami saya. Saya tidak pernah ingin hal ini terjadi. Saya sangat menyesal. Baik, berdasarkan bukti dan kesaksian yang ada, majelis hakim akan mempertimbangkan semua pernyataan ini sebelum mengambil keputusan. Saya bertanggung jawab atas semua ini, Mulia. Saya mohon keringanan untuk istri saya, Mulia. Kami akan mempertimbangkan semua fakta yang ada. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi berikutnya. Saya bertanggung jawab atas semua ini, Mulia. Saya mohon keringanan untuk istri saya, Mulia. Kami akan mempertimbangkan semua fakta yang ada. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi berikutnya. Gimana ya Pak? Tolong jawab ya, gimana dong? Gimana tanggapannya? Kasih sepatah kata dua kata buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir hari ini untuk mendapatkan informasi terkini.
Terkait kasus yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Berdasarkan penyelidikan tim khusus, terbukti bahwa peristiwa ini bukanlah tembak-menembak, melainkan pembunuhan terencana yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo terbukti memerintahkan berada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J dan merekayasa TKP. Sampai saat ini 97 anggota Polri telah diperiksa dan 35 diantaranya diduga melanggar kode etik dan pidana, termasuk Verdi Sambo yang telah dicopot dari jabatannya. Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan objektif. Kami juga telah berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Pak Dedi, bagaimana dengan langkah pemulihan kepercayaan masyarakat? Kami memahami dampak kasus ini terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan pembenahan internal, menindak tegas siapapun yang terlibat, dengan memastikan Polri menjadi institusi yang dipercaya publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang putusan perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Verdi Sambo dinyatakan dibuka. Saudara, apakah saudara dalam kondisi sehat dan siap menerima putusan? Yang mulia. Baik, majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti-bukti, serta pembelaan dari penasihat hukum. Sebelum pemutusan dibacakan, apakah terdakwa ingin menyampaikan sesuatu? Mulia, saya ingin menyampaikan bahwa saya menyesali apa yang telah terjadi. Saya tidak pernah berniat melakukan pembunuhan ini, tetapi situasi saat itu membuat saya kehilangan kendali. Saya memohon kebijaksanaan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang telah disajikan, majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, Junko pasal 55 ayat 1 KUHP. Terdakwa secara aktif merencanakan dan mengarahkan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat serta berusaha merekayasa kejadian untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Dengan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman. Dan Verdi Sambo dijatuhkan hukuman pidana mati. Apakah saudara menerima keputusan ini atau akan mengajukan upaya hukum banding? Yang mulia, saya akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya bersama penasihat hukum saya, yang mulia. Yang mulia, kami akan mendiskusikan dengan klien kami terkait kemungkinan mengajukan banding atas putusan ini. Dengan ini sidang dinyatakan selesai, sidang ditutup. Pak. Gimana Pak kata-kata hari ini Pak? Apa kata-kata hari ini Pak? Udah dong Pak, gimana nih tentang Ya, saya akui, saya sempat mencoba memberikan 950 telah 2 hours later. 3 hours later. Yang mulia, saya itu karena